Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat seiman, kembali lagi dalam channel Islam Post. Dalam video kali ini kita akan mencoba mengisahkan salah satu kisah tentang diciptanya Nabiullah Adam alaihissalam, dan juga kisah asal muasal terciptanya alam semesta. Makhluk pertama yang Allah ciptakan bernama Arash. Karena sebelum Arash diciptakan, tidak ada satu pun zat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Arash yaitu singgasana atau tahta yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Menurut manhaj salaf, Arash adalah makhluk terbesar di antara para makhluk Allah yang lainnya. Kemudian Allah ciptakan satu makhluk lagi yang bernama Qalam. Dan Allah berfirman kepada Qalam, catatlah segala sesuatu yang terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka kemudian Qalam pun mencatat seluruh kejadian. Tidak ada satupun kecuali berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Qalam tidak lagi mencatat, dikarenakan kehabisan tinta dan telah mengering, maka catatan itu diletakkan di Lauhil Mahfuz, yang kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi dimulai hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arasnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Surat Hud ayat 7. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam tempo 6 hari, bertepatan pada hari Jumat. Sebagaimana Allah juga akan menghancurkan bumi ini pada hari Jumat. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahawa Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Sesudah terciptanya langit dan bumi, barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk lainnya, berupa pergunungan, lautan, sungai, pohon-pohonan, dan begitu seterusnya sampai seterusnya. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat ini diciptakan oleh Allah dari nur. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak kasat mata, kecuali jika malaikat tersebut menampakkan diri dalam rupa tertentu. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala baru menciptakan jin. Dalam surat Al-Hajj dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahawa sebelum Nabi Adam, bumi ini telah diisi oleh jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samuh, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Golongan jin ini terbagi dalam beberapa golongan ras. Di antaranya ada jin yang soleh, ada pula jin yang kafir. Dan salah satu golongan bangsa jin yang diberikan tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala
untuk menjaga bumi bernama dengan Nasnas ataupun Nisnas. Namun, bukannya menjaga bumi dari kerusakan, kedua jenis makhluk ini justru membuat kerusakan dan kehancuran di permukaan bumi. Diawali dengan pembangkangan Nasnas, kemudian diikuti oleh seluruh golongan-golongan jin. Hingga dari seluruh golongan jin ini, hanya tersisa satu golongan yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu beribadah sepanjang waktu. Golongan jin ini dipimpin oleh Haris, dalam riwayat lain dinamakan dengan Azazil. Karena ketaatannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Azazil sebagai utusannya untuk memberikan peringatan kepada kaum-kaumnya agar bertaubat dan ingat akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya bertaubat, golongan ini justru semakin membangkang terhadap Allah dan terus-menerus berbuat kerusakan di permukaan bumi. Sehingga Allah perintahkan kepada Azazil untuk menghancurkan golongan jin ini. Perlu kita ketahui, Azazil ini merupakan salah satu jin yang paling taat terhadap Rabb-nya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya berdampingan dengan para malaikat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanah untuk menjaga khazanatul jannah, yaitu penjaganya syurga. Itulah tugas daripada Azazil. Dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan penciptaan makhluk pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Maka malaikat berkata, Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Maksudnya adalah bumi. Sementara kami, kata malaikat, makhluk yang senantiasa bertasbih, memujimu, membersihkan namamu. Maka Allah berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Barulah kemudian malaikat paham bahwa dari keturunan Adam ini nantinya ada yang akan menjadi nabi dan ada yang menjadi rasul. Terkadang tingkatan mereka malah lebih tinggi di atas para malaikat-malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Adam min qafdatin, dari cudukan tanah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Adam ini dari beragam macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna putih, ada tanah berwarna merah, ada tanah yang berwarna hitam. Tersebut dalam satu riwayat, ada tanah yang berwarna kuning dan ada tanah yang bercampur di antara warna-warna tersebut. Dari sinilah kata para ulama, maka perbedaan warna-warna kulit dari keturunan Adam disebabkan karena berbeda-beda warna tanah. Kemudian di antara yang diambil untuk menciptakan Adam itu ada pula tanah yang jelek dan juga tanah yang baik. Ada yang mudah diambil, ada yang susah diambil, ada yang bercampur baur dengan semuanya. Dari sinilah kemudian di antara keturunan Adam ada yang berperangai jahat, ada yang baik, ada yang keras kepala, ada pula yang mudah tidak keras kepala. Semua ini kembali kepada proses
ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Ada satu kisah yang masyhur tentang pengambilan tanah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali mengutus malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil tanah. Sesampainya Jibril di sana, bumi malah menolak, serta ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Jibril jangan sampai mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun kembali kepada Allah. Kemudian pada kali yang kedua Allah mengutus malaikat Mikail. Bumi pun menolak serta berlindung kepada Allah agar Mikail tidak mengambil tanahnya. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut. Rupanya bumi pun tetap menolak serta berlindung kepada Allah. Maka Malik Maut pun berkata, "Wa ana a'udzu billahi an arji." Sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung kepada Allah. Aku tidak akan kembali kepada Allah sampai ku ambil tanahmu. Akhirnya berhasillah Malik Maut mengambil berbagai macam tanah yang disebutkan di atas. Dari tanah ini kemudian Allah ciptakan Nabiullah Adam. Kun fayakun, kata Allah. Jadi maka jadilah sesuatu itu. Allah membentuk Adam alaihissalam dengan bentuk yang sedemikian rupa. Maka Allah membiarkan Adam yang belum ada ruhnya itu selama 40 tahun lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Adam. Baru saja ruh itu sampai di tenggorokan, maka Adam pun bersin. Malaikat mengatakan, "Qul alhamdulillah," bacalah alhamdulillah. Maka Adam pun mengikuti dan mengucapkan alhamdulillah. Ketika Allah mendengar Adam memujinya, maka Allah pun berfirman, "Yarhamuka rabbuk." Rabbimu telah merahmatimu. Kemudian ruh pun terus masuk ke dalam jasad Nabi Adam dan mata pun sudah mulai melihat. Ketika Adam alaihissalam telah sempurna menjadi manusia, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam. Allah berfirman, "Fasajada malaikatu kulluhum ajma'un." Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya dari seluruh malaikat ini ada satu makhluk yang tidak mau bersujud. Makhluk tersebut adalah iblis. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, mengapa kamu tidak mau bersujud terhadap Adam?" Iblis menjawab, "Adam diciptakan daripada tanah, sedangkan diriku diciptakan daripada api. Api lebih mulia daripada tanah dalam anggapan iblis." Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dengan semarah-marahnya terhadap iblis. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Inilah merupakan maksiat pertama kali yang terjadi disebabkan menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah murka terhadap iblis. "Hai iblis, keluar engkau dari syurgaku." Akhirnya iblis pun dikeluarkan dari syurga dan diusir ke dunia. Mulai detik itulah permusuhan iblis dengan kita Bani Adam pun dimulai. Terus iblis meminta izin terhadap Allah. "Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Saya ingin menggoda anak cucu Adam. Saya ingin melencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ya Allah, aku akan mendatangi mereka dari segala sisi."
Dalam kitab Hidayah wal Nihayah menjelaskan bahwa Adam memiliki perawakan yang tinggi. Tinggi Adam melebihi 60 hasta atau 30 meter dan lebarnya adalah 7 hasta atau 3,5 meter. Dan Nabiullah Adam memiliki usia sampai 1000 tahun. Dikisahkan juga Nabiullah Adam alaihissalam mulai tidak hidup nyaman dalam kesendirian. Ia pun tertidur. Selepas bangun, tiba-tiba di sampingnya sudah ada seorang wanita, yaitu Hawa, ibu bagi kita Bani Adam, yang Allah ciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Allah pasangkan Hawa dengan Adam. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Ternyata Adam lupa sehingga memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Nama buah tersebut adalah buah khuldi. Disebutkan bahwa iblis masuk ke dalam syurga melalui perantaraan dari ular. Ia masuk ke dalam tubuh ular melalui saluran darah. Karena ceritanya iblis tersebut telah diusir dari surga. Setelah masuk ke dalam syurga, iblis berubah menyerupai manusia. Ia pun mendekati Adam dan Hawa seolah-olah orang baik. Ia berkata, "Wahai Adam, tahukah kamu kenapa Allah melarangmu mendekati pohon ini?" Boleh jadi ada dua sebab. Pertama, jika kalian makan buah ini, akan Allah jadikan kalian sebagai malaikat, atau Allah akan kekalkan di surga ini. Allah tidak mau engkau kekal di sini. Ternyata Nabi Adam tidak terpengaruh dengan omongan dusta si iblis. Akhirnya dia mempengaruhi lewat istrinya Nabi Adam, yaitu Hawa. Singkat cerita, Adam dan Hawa pun memakan buah terlarang tersebut. Akhirnya Adam beserta Hawa diusir oleh Allah dari surga dan diturunkan ke permukaan bumi. Adam pun merasa berdosa dan menyesali perbuatan itu. Adam pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun atas dosa yang telah ia perbuat. Doa Nabiullah Adam alaihissalam tersebut diabadikan dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. Penyesalan Nabiullah Adam itu kini menjadi doa mujarab bagi umat Islam yang ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bunyinya, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang selalu meminta ampun terhadap Allah, karena kita manusia tidak luput daripada dosa dan kesalahan.